ఇంకా మన ప్రేమ. ఇలా చేస్తే ఆరాధ్యకు నచ్చుతుంది కదా. Film diawali dengan diperlihatkannya seorang pemuda yang sedang berlibur ke sebuah objek wisata dengan pemandangan alam yang begitu indah. Ia bernama Kito. Ia berprofesi sebagai fotografer. Ia sangat menikmati keindahan alam di sekitar untuk dijadikan sebagai bentuk karyanya. Tanpa disengaja dari kejauhan, ia melihat perempuan cantik yang memakai sari berwarna kuning di tengah segerombolan para pengunjung. Ia merasa ada keunikan pada diri perempuan itu yang membuatnya begitu tertarik. Beberapa kali ia pun mengambil gambar perempuan tersebut. Diketahui perempuan itu bernama Aradia. Ia juga sedang berkunjung di wisata itu bersama beberapa teman kuliahnya. Kito terus mengikuti kemanapun Aradia pergi. Sepertinya ia tak mau menyia-nyiakan kesempatan baik itu. Namun sialnya Kito kehilangan jejak Aradia, yang harus membuatnya ia terpaksa pulang ke tempat di mana ia tinggal. Setelah berada di kediamannya, tak henti-hentinya ia memikirkan kecantikan wajah Aradia. Dan di keesokan harinya, setelah itu usai membantu perempuan untuk bisa menyalakan sepeda motornya, secara kebetulan, perempuan itu adalah teman kuliah Aradia yang akan mengantarnya pulang ke rumah. Dari situlah Kito mengetahui nama Aradia dan tempat tinggalnya. Aradia. Aradia. Aradia sendiri mempunyai kakak laki-laki yang bernama Raj, yang sangat overprotektif kepada dirinya. Terbukti ia sedang marah kepada kakaknya itu, yang baru saja memukuli teman kampusnya usai menggoda dirinya bersama temannya yang bernama Bram. Sedangkan ibu Aradia sendiri membenarkan atas perbuatan Raj, karena bagaimanapun yang Raj lakukan semata-mata untuk menjaga adik perempuannya itu. Namun berbeda dengan sang ayah, ia lebih memanjakan Aradia dan selalu mendukung apapun yang Aradia lakukan. Kembali ke Kito yang sudah mengetahui nama gadis itu adalah Aradia. Ia langsung melakukan pencarian atas nama Aradia di seluruh media sosial. Sekian lama Kito melakukan pencarian, sampailah Kito menemukan akun atas nama Aradia di salah satu media sosial yang terpampang beberapa foto profil wajah cantik Aradia. Tentu saja Kito sangatlah bahagia. Beberapa kali Kito mengirim pesan kepada Aradia untuk mencoba mengenalkan diri, tentunya dengan profesinya sebagai fotografer. Ketika berkumpul bersama temannya, ia menceritakan sosok Kito yang selalu mengirim pesan kepada dirinya dan selalu memberi komentar di setiap video yang Aradia unggah. Semua itu membuat Aradia penasaran siapa Kito sebenarnya, sedangkan Kito sendiri selalu mengikuti kemanapun Aradia pergi. Suatu hari Kito memberanikan diri datang ke rumah Aradia dengan menyamar sebagai tukang servis. Karena secara kebetulan di hari itu internet di rumah Aradia sedang mengalami kerusakan. Kito disuruh naik ke atas untuk segera memperbaikinya, hingga sampai ia pun masuk ke kamar Aradia. Perasaan gugup dan tubuh gemetar yang Kito rasakan saat itu ketika ia melihat foto Aradia terpampang di hadapannya. Bagaimana tidak? Ia berhasil memasuki kamar seseorang yang ia kagumi dan bisa melihat isi dari kamar Aradia tersebut. Namun setelah seekor doki memergokinya, ia pun langsung pergi tanpa sepatah kata pun yang ia ucapkan. Ketika berada di rumahnya, Kito mendapatkan pesan dari Aradia yang berisikan kalau Aradia mengajak ketemuan di sebuah kafe pada esok hari. అదేంటి అలా రియాక్ట్ అయ్యారు? ఏదో దయ్యాన్ని చూసినట్టు. I'm sorry. సారీ అయితే నేను చెప్పాలి. Kito terlihat sangat gugup saat berhadapan langsung dengan Aradia. Lidahnya pun keluh, yang membuat ia selalu salah dalam mengucapkan kata-kata. Berbeda dengan Aradia yang bersikap biasa di hadapan Kito. Namun belum lama mereka mengobrol, Aradia mendapatkan telepon dari Raj yang menanyakan keberadaan dirinya. Aradia pun menjawab kalau ia sedang bersama temannya. Raj yang super ketat terhadap adiknya itu meminta Aradia untuk segera pulang ke rumah atau ia akan menjemput paksa Aradia untuk pulang.
Setelah itu Aradia berpamitan pulang kepada Kitu. Be confident. Bye. Setelah kembali pulang, Kitu mengirim pesan lagi kepada Aradia tentang ajakannya yang menawarkan Aradia menjadi model dalam sebuah pemotretan. Aradia pun menyetujuinya hingga besoknya mereka pun kembali bertemu. Pada saat akan menemui Kitu, Aradia tak sengaja menyenggol seorang pria yang membuat ponsel pria itu terjatuh. Sedangkan Kitu yang melihat tatapan pria itu tak wajar terhadap Aradia, ia pun menyuruh Aradia untuk segera pergi hingga inilah yang Kitu lakukan. And see this? I love this car. This one as well. Let's go for shopping. Okay. Two. Ia menyiramkan kopi panas ke wajah pria tersebut. Setelah itu dengan cepat ia meninggalkan tempat itu. Pada saat melakukan pemotretan, datang Raj yang hendak menjemput Aradia. Sikap Raj yang over terhadap Aradia membuat rencana pemotretan yang Kitu lakukan menjadi berantakan. Raj mengira kalau Kitu hanyalah mencari kesempatan agar bisa mendekati adiknya itu. Ia mengancam Kitu agar segera menjauhi Aradia atau ia akan mencelakai Kitu. Kejadian itu membuat Kitu kesal terhadap Raj. Ia merasa Raj sudah mempermalukan dirinya di hadapan Aradia. Raj sudah mengacaukan semua rencana dirinya. Namun hal itu tak mematahkan semangat Kitu. Ia sudah tak memperdulikan lagi orang lain menghalanginya untuk mendapatkan cinta Aradia. Bak seperti orang gila, begitu besar obsesi dirinya untuk mendapatkan perempuan yang ia cintai. Di malam itu, lagi-lagi Kitu mengikuti Aradia. Dalam ucapannya pun Kitu tak bisa mengontrol lagi. Di hadapan Aradia, Kitu menyebut Raj dengan kata-kata kasar. Tentu saja hal itu sangat membuat Aradia kecewa. Karena bagaimanapun sifat keras yang dimiliki Raj adalah bentuk kasih sayang yang dimiliki sang kakak kepada adiknya. Aradia sudah hidup bersama dengan Raj sejak dari kecil. Jadi dia sudah tahu seperti apa kakaknya itu. Dan sangatlah wajar kalau ia marah kepada Kitu. Karena Kitu adalah orang yang baru ia kenal, namun sudah berani menyebut Raj dengan kata-kata kasar. Di malam itu ia meminta kepada Kitu untuk jangan menemuinya lagi karena merasa sudah tak ada urusan lagi di antara mereka. Sebagai model untuk pemotretan pun sudah Aradia lakukan. Setelah itu ia pergi meninggalkan Kitu. ఇకపై నువ్వు నన్ను కలవద్దు. Because I don't want to see my brother upset. Namun bukan Kitu namanya kalau ia menyerah begitu saja. Malah dirinya menjadi semakin menggila meskipun Aradia sudah melarangnya. Di hari itu dengan sedikit merubah penampilannya, Kitu mengikuti Aradia ketika hendak membeli sayuran. Namun dari atas rumah, teman Raj yang bernama Bram melihat Kitu yang sedang mengendap-endap mengikuti Aradia. Ia langsung memanggil Raj dan keduanya pun memberi pelajaran kepada Kitu. నువ్వు మా చెల్లెలు వెనకాల పడుతున్నావా? ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా మా చెల్లికి దూరంగా ఉండమని. చెప్పింది అర్థం కాలేదా? నీ వల్లే ఆరాధ్య నాతో మాట్లాడడం లేదు. వీడితో మాట్లాడరా? అన్నయ్య! అన్నయ్య! ఎవరిని కొడుతున్నారు? వీడిని చూడు, చెప్తే అర్థం కాదు. అన్నయ్య! తీసుకోవేండి. Kitu semakin berperilaku aneh. Sikapnya berubah menjadi seperti orang gila. Sering juga ia berbicara sendiri di depan foto Aradia. Meskipun Raj sudah memberi pelajaran pada dirinya, ia malah semakin nekat dan berbuat kasar kepada Aradia. Tak henti-hentinya ia mengikuti Aradia kemanapun Aradia pergi. Ia sangat tergila-gila pada Aradia. Bahkan Kitu mengancam akan menghabisi Raj kalau Aradia tak menerima cintanya. Aradia pun sangat ketakutan dengan ancaman Kitu. Ia khawatir kalau Kitu benar-benar akan berbuat nekat dengan ucapannya itu. Hal itu pun Aradia ceritakan kepada Raj agar Raj selalu berhati-hati dan waspada manakala Kitu menyerangnya. Namun berbeda dengan Raj, ia menanggapi ancaman itu dengan santai. Ia malah meminta alamat Kitu kepada Aradia untuk akan Raj datangi terlebih dahulu sebelum Kitu menyerang dirinya. Dan benar saja,
Raj dengan ditemani Bram mendatangi rumah Kitu. Dan inilah yang Raj lakukan terhadap Kitu karena sudah berani mengancamnya. Meskipun Kitu sudah dibuat remek oleh Raj dan Bram, semua itu tak membuat Kitu jerah. Malah ancaman dari dirinya semakin menggila. Kalau Kitu tidak hanya akan membunuh Raj, namun ia juga akan membunuh ibu Aradia. Dan di keesokan harinya, ayah Aradia berencana melaporkan perbuatan Kitu kepada kepolisian. Dan polisi pun bergerak cepat. Kitu langsung diseret ke kantor polisi dan diberikan peringatan keras. ఇంకొకసారి ఆరాధ్యాన్ని ఫాలో అయినా అర్థమైందా? Meskipun kepolisian sudah memberi peringatan keras kepada Kitu, ia tak kapok-kapoknya meneror Aradia. Bahkan dia semakin nekat memberanikan diri masuk ke rumah Aradia untuk mencuri sari milik Aradia. Tak cukup dengan itu, dogi piaran Aradia pun ia bikin tak bernyawa lagi. Merasa sudah mengalami kebuntuan cara berpikir Kitu, pada akhirnya ia merencanakan sesuatu kepada Aradia. Dan benar saja, di malam itu ketika Aradia baru sampai di depan rumah, Kitu berhasil menculik Aradia dan menyekapnya di sebuah rumah kosong. Ia semakin gila dengan kelakuannya yang menyiksa Aradia yang tak pernah membalas cintanya. Sedangkan Aradia sendiri hanya bisa pasrah karena takut akan kelakuan gila Kitu yang mungkin saja melukainya. Tak lama kemudian seorang pria mabuk mendengar kegaduhan di rumah kosong itu. Dan setelah masuk ia mendapati Aradia yang tak sadarkan diri. Pria itu bermaksud menolong Aradia untuk bisa keluar dari rumah itu. Namun sialnya semua pintu sudah Kitu kunci. Sampai pada akhirnya inilah yang terjadi. Melihat perbuatan Kitu yang demikian menambah ketakutan pada diri Aradia. Namun semua itu tak membuat Aradia menyerah begitu saja. Ia mulai berpikir dengan cara apa agar bisa bertahan dan mampu melawan orang seperti Kitu. Hingga pada akhirnya ia harus berpura-pura kalau ia pun sebenarnya mencintai Kitu. Aradia pun dengan terpaksa melakukan adegan layaknya sepasang kekasih yang sedang bermesraan. అబద్ధం చెప్తున్నాను నువ్వు. చూడు కిట్టు, I love you. I love you, Kitu. Di keesokan harinya, Aradia menemukan ponselnya yang terjatuh dan mencoba mengaktifkannya kembali. Namun sungguh sial, ponsel tersebut sudah kehabisan baterai. Setelah itu datang Kitu yang memberi makanan kepada Aradia. Kitu mengatakan kalau dirinya akan keluar karena ada sesuatu yang sangat penting. Dan ia meminta kepada Aradia untuk jangan coba-coba berusaha keluar dari rumah itu. Dan setelah kembali, itu memberi kejutan pada Aradia yang membuat Aradia sangat tercengang. రెడీ ఇక్కడ చూడు. Ternyata kejutan itu adalah Kitu membawa Raj dalam kondisi terluka yang tak sadarkan diri karena Kitu terlebih dahulu telah menyiksanya. Tentunya melihat Raj dalam kondisi demikian membuat Aradia menangis histeris. Ia tak menyangka orang seperti Kitu mampu membuat Raj menjadi lemah tak berdaya. Di hadapan Aradia, Kitu terus-menerus menyiksa Raj sebagai balasan kepada Raj yang pernah membuatnya babak belur. Pada saat Kitu meminta Aradia mengenakan sari, Raj dengan perlahan berhasil melepaskan diri dari ikatannya. Hingga sampai inilah yang terjadi.
Meskipun sudah terkena tusukan, Raj masih mampu membuat Kitu kewalahan. Namun keberuntungan ada pada Kitu. Ia tak sengaja menemukan obeng, yang pada akhirnya Raj harus menemui ajalnya di tangan Kitu. Sedangkan Aradia yang tak berhasil menemukan jalan keluar, pada akhirnya ia melihat sang kakak yang sudah tak bernyawa lagi. Melihat sang kakak yang tewas dengan tragis di tangan Kitu, ia berubah menjadi sosok yang lebih ganas. Seperti ada yang merasukinya serta memberi kekuatan. Dengan berbekal benda tajam yang berada di tangannya, ia memberanikan diri menghabisi Kitu hingga Kitu pun tewas. Setelah tewasnya Kitu, Aradia mengambil semua sari miliknya. Setelah itu ia pun membakarnya. Karena dari situlah awal tertariknya Kitu pada Aradia. Ia bermaksud menghapus semua yang berkaitan dengan kejadian-kejadian buruk yang telah dialaminya. Dan film pun berakhir.